Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu, edisi Jumat 14 Desember 2018, yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Dalam rangka untuk meningkatkan PAD Kabupaten Seruyan melalui pajak dan retribusi daerah Kabupaten Seruyan, Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah tahun 2018. Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, yaitu berkaitan dengan pajak daerah Kabupaten Seruyan tahun 2018 yang dilaksanakan di Aula Kantor BPPRD Seruyan, Rabu pagi, 12 Desember 2018, yang dihadiri langsung Kepala BPPRD Kabupaten Seruyan, Dr. Andes Markus MMA, SKPD, Lurah, dan peserta sosialisasi. Junaidi selaku panitia penyelenggara kegiatan menyampaikan, sosialisasi peraturan dan ketentuan pemungutan pendapat daerah merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk suatu pemahaman dan pentingnya peranan pajak dan retribusi daerah dalam proses pembangunan terutama di wilayah Kabupaten Seruyan dengan harapan bertambahnya pemahaman masyarakat terhadap pajak dan peningkatan kesadaran dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan. Ia menambahkan, kegiatan ini didasari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Yang ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang pajak daerah Kabupaten Seruyan. Ia menegaskan, maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang tata kelola pajak daerah, serta memahami dan sadar akan pentingnya membayar pajak untuk proses pembangunan di wilayah Kabupaten Seruyan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah dan wajib pajak dapat mengisi serta memberikan data terkait potensi penerimaan pajak atas usaha yang dikelolanya. Sementara itu, Kepala BPPRD Kabupaten Seruyan Dr. Andes Markus MMA pada saat membuka secara resmi kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah tahun 2018 mengatakan, sesuai dengan visi Kabupaten Seruyan, yaitu agar dapat menembus keterisolasian daerah dari arus barang dan jasa, serta arus informasi, menyambung disparitas, pelayanan antara daerah hilir dan hulu, guna mengantarkan masyarakat Seruyan menjadi sejahtera dan berkeadilan. Maka kesadaran akan pembayaran pajak tepat pada waktunya sangat diharapkan oleh pemerintah daerah. Ia menambahkan, adapun jenis pajak berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang pajak daerah, yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tim Liputan Seruyan TV. DPRD Kabupaten Seruyan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Seruyan terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan, Rabu pagi 12 Desember 2018, yang bertempat di gedung DPRD Kabupaten Seruyan. Dalam kesempatan itu, rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Seruyan Haji Ahmad Ruswandi tentang penyampaian pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Seruyan terhadap pidato pengantar Bupati. Untuk yang pertama dari fraksi Pembangunan Demokrasi yang dibacakan Dr. Anda Hajah Masfuatun, ada beberapa hal kepada pemerintah daerah sebagai berikut. 1. Menyambut baik atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Seruyan tahun 2018-2038, karena ini berfungsi sebagai arahan pembangunan Kabupaten Seruyan. 2.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Seruyan telah mencakup 5 aspek, di antaranya aspek pembangunan daerah, kepentingan masyarakat, lingkungan hidup, dan investasi dunia usaha, serta kearifan lokal setempat. 3. Terhadap penggunaan ruang wilayah yang masih menjadi persoalan atau dipersoalkan, terutama masalah wilayah di sekitar daerah perkantoran kita. Pemda diminta untuk dapat memberikan tanggapan persoalan ini. Untuk selanjutnya, fraksi Nasdem yang dibacakan Muhammad Aswin menyampaikan, dengan adanya tata ruang wilayah Kabupaten Seruyan akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan dan positif tentang tata ruang wilayah yang ditentukan sesuai dengan topografi, potensi, dan fungsi wilayah Kabupaten Seruyan. Sehingga hal ini tentunya menjadi keseriusan pemerintah daerah tentang pengelolaan tata ruang wilayah Kabupaten Seruyan, yang nantinya akan menjadi acuan untuk program pengembangan dan pembangunan di masa yang akan datang. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibacakan oleh Hadi Nur. Fraksi PDIP Perjuangan memberikan tanggapan terhadap rancangan peraturan daerah yang sudah diajukan serta pihaknya telah merevisi materi peraturan daerah yang dibuat secara aplikatif, tentunya agar dapat menjamin masyarakat dengan kepastian. Selanjutnya, fraksi Partai Golongan Karya yang dibacakan oleh Haji Bambang Yantoko menyampaikan, Golongan Karya menyambut baik atas pengajuan rancangan peraturan daerah terkait dengan pengaturan tata ruang wilayah Kabupaten Seruyan, yang dalam hal ini yang merupakan salah satu dari 6 kabupaten yang belum memiliki peraturan daerah RT/RW. Selanjutnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan oleh Arita menyampaikan, adanya peningkatan aktivitas kegiatan sosial ekonomi dan pergerakan akuntabilitas penduduk yang pada intinya menuntut kebutuhan terhadap ruang sebagai dampak dinamisasi tersebut, sehingga diperlukan perencanaan sebagai pembuatan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Seruyan, yang merupakan suatu upaya guna menyelaraskan ruang yang tersedia dengan dinamisasi. Perkembangan daerah yang tidak dijadikan sebuah sarana legalisasi diskriminasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuat. Tim Liputan Seruyan TV. DPRD Seruyan kembali gelar paripurna jawaban Bupati Seruyan tentang pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Seruyan tentang Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah yang disampaikan pada lanjutan rapat paripurna ke-1 masa persidangan 3 tahun 2018. Rapat paripurna jawaban Bupati Seruyan itu digelar di Aula Kantor DPRD Seruyan, Kamis pagi 13 November 2018. Dipimpin langsung Ketua DPRD Seruyan Haji Ahmad Ruswandi, didampingi Wakil 2 M. Erwin Toha. Jawaban Bupati Seruyan terhadap pemandangan fraksi-fraksi itu dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Dr. Andes Haryono MM. Terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi pembangunan inflasi terhadap tata ruang wilayah yang masih menjadi persoalan, terutama masalah wilayah di sekitar perkotaan, tanggapan Bupati. Terhadap tata ruang yang masih menjadi persoalan yang mungkin dimaksud adalah tumpang tindih kawasan hutan. Hal tersebut diinstruksikan dengan upaya-upaya mendelegasikan kawasan permukiman Kabupaten Seruyan untuk diusulkan terlepas dari kawasan hutan. Untuk kawasan perkotaan itu sendiri, nantinya akan diatur dan lebih lanjut dalam Perda. Detail tata ruang dengan cara Perda Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tanggapan terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Nasdem terhadap tata ruang wilayah untuk pemerintah daerah mencari solusi lebih lanjut mencari permasalahan tersebut. Bupati menanggapi, pihaknya sangat setuju dengan keberadaan hutan dan kearifan lokal masyarakat yang sudah turun-temurun mendiami wilayah pesisir pantai, sehingga harus dipertahankan dan dimasukkan dalam kawasan tatanan RPJMD Kabupaten Seruyan. Terhadap pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya, bahwa pengkajian terhadap tata ruang wilayah Kabupaten Seruyan yang memakan waktu cukup lama dimulai sejak tahun 2011. Sehingga kajian tersebut dilakukan oleh sektor membentuk dari segi perumahan, administrasi, sungai, jalan yang telah dikonsultasikan dengan Badan Informasi Biopasel. Selanjutnya dari pemandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa,
yaitu manakala perda ini sudah ditetapkan sejauh mana pengaruh terhadap ketertarikan investor untuk masuk ke Kabupaten Seruyan. Bupati menjawab, investor yang masuk ke Kabupaten Seruyan telah memasuki kawasan hukum mengenai wilayah khususnya budidaya produksi kawasan seperti pertanian, pangan, perkebunan, lahan kering, maupun lahan basah yang menyiapkan kawasan industri berskala besar, termasuk di dalam kawasan keamanan, perikanan, peternakan maupun pariwisata. Tim Liputan Seruyan TV. Masih di tempat yang sama, Hartasima MPD selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Seruyan terkait dengan masuknya oknum LSM atau Ormas di wilayah Kabupaten Seruyan tanpa izin. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan akan menindak tegas oknum lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau organisasi lainnya yang berbuat dan bertindak semena-mena serta menyalahi aturan. Seusai menghadiri paripurna DPRD, Hartasima MPD Kepala Badan Kesbangpol menyampaikan, untuk LSM yang berada di Kabupaten Seruyan itu sudah terdaftar semua. Jika ada LSM yang tidak mempunyai izin dan melakukan kampanye hitam ataupun provokasi, pihaknya tidak segan-segan akan menindak tegas hal tersebut. Apalagi dalam beberapa waktu dekat kita akan melaksanakan pemilihan presiden dan legislatif. Jadi kalau memang ada LSM mana? Gitu. Jelas-jelas. Jadi kalau LSM di Seruyan ini ada terdaftar semua. Jadi kalau ada LSM yang memang ada kampanye hitam, ada apalah provokasi dan sebagainya, itu kan bisa kita tegur kita. Pihaknya akan bekerja sama dengan Kasat Intel Polres Seruyan untuk mendapatkan informasi terkait dengan LSM tersebut. Tetapi hingga saat ini, pihaknya belum menemukan LSM atau ormas yang melakukan hal di luar batas tupoksinya. Tetapi jika ada masyarakat menemukan LSM yang berbuat nakal, maka dipersilahkan untuk melapor ke Kesbangpol Seruyan. Ini kami belum, makanya kami beberapa kali menurunkan termasuk dengan Kasat Intel kemarin naik. Belum ada informasi itu kita di Seruyan. Makanya kalau ada pernyataan gubernur itu, LSM-nya SM mana, gitu. Lokasinya di mana. Dan seandainya kalau memang misalnya masyarakat atau apa menemukan, silakan lapor. Silakan lapor ya kita. Kan pernyataan gubernur kan global. Jadi lokasinya pun di sini kada tahu ada memandangkan di mana. Apakah di Brito, apakah di Seruyan, apakah di Mentaya, gitu. Apakah di Katingan, kada jelas. Gitu. Kemudian LSM-nya pun LSM mana. Khawatirnya jangan-jangan LSM itu LSM pusat sana gitu. Berarti Tim Liputan Seruyan TV. Beralih topik, melalui kunjungan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ini, Hajah Rusna berharap akan menjadi langkah yang strategis bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam bekerja bersama-sama untuk mengabdikan diri bagi masyarakat. Kunjungan kerja Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 di Kabupaten Seruyan, Kamis siang, 13 Desember 2018, bertempat di Aula Kantor Bupati Seruyan, turut hadir dalam acara tersebut Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Hajah Rusna MPD mewakili pihak eksekutif, anggota DPRD Seruyan Haji Bambang Yantoko, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Seruyan, serta undangan lainnya. Hajah Rusna dalam sambutannya menyampaikan, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Seruyan mengucapkan selamat datang di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berkenan melakukan kunkernya di Kabupaten Seruyan. Melalui kunjungan kerja Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ini, ia berharap akan menjadi langkah yang strategis bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam bekerja bersama-sama untuk mengabdikan diri bagi masyarakat. Sehingga masukan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan dapat didengar,
Dan selanjutnya aspirasi-aspirasi tersebut akan ditampung untuk dicari jalan terbaik dalam hal penyelesaiannya. Sementara anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah M. Fahrudin mengatakan, Kunker kali ini dimaksudkan untuk pengkajian pembangunan dan perluasan instansi yang nantinya akan menguntungkan daerah Kabupaten Seruyan, seperti penambahan pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap atau samsat di Kabupaten Seruyan, yang sudah seharusnya diperluas hingga kecamatan tengah atau ke daerah hulu untuk memudahkan masyarakat. Jadi gini, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa karena PT Samsat itu kan ada di Kuala Pembuang, sedangkan kendaraan-kendaraan itu lebih banyak di daerah atas, maksudnya di Rantau Pulut, di Batu Ampar dan sebagainya. Tidak salahnya kita sarankan pada saat itu untuk membentuk PT pembantu Samsat, sehingga kalau di situ ada, orang akan lebih mudah untuk membayar pajak ya, baik PKB maupun BPNKB. Nah, harapan kita dengan banyak membayar pajak, ini secara otomatis PAD kita akan lebih meningkat. Lebih meningkat dalam arti bukan hanya PAD itu untuk provinsi, karena PAD dari PPKB dan PNKB itu nantinya dibagi hasil untuk kabupaten kota. Makin besar kan pendapatan kabupaten kota juga termasuk Seruyan pasti akan dapat. Sementara ini respon dari Pemkab Seruyan bagaimana? Oh, siap kelihatannya, justru mereka siap. Karena ini kelihatannya mulai awal Seruyan pada saat saya ingat saya kunjungan ke sini waktu reses perseorangan, saya sudah sampaikan melalui Pak Sekda pada prinsipnya siap mendukung itu, karena itu ada kaitannya juga dengan PAD Seruyan. Nah, itu diharapkan mudah-mudahan nanti segera direalisasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi. Kemarin pada saat saya paparan di Samsat, pilih Samsat dan Kasat Lantas Kalteng di Palangkaraya sudah kita sampaikan. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Dr. Andes Haryono MM bacakan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang persetujuan bersama dan pengesahan APBD Kabupaten Seruyan tahun 2019, Jumat pagi, 14 Desember 2018. Rapat paripurna kedua masa persidangan 3 tahun 2018, penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap persetujuan bersama dan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja dan daerah Kabupaten Seruyan tahun 2019, yang dipimpin Ketua DPRD Seruyan Haji Ahmad Ruswandi, didampingi Wakil Ketua 1 Haji Nur Hasan SE, serta Wakil 2 M. Erwin Toha. Paripurna tersebut digelar di Aula Kantor DPRD yang dihadiri Sekretaris Daerah Dr. Andes Haryono MM, 18 orang anggota DPRD Kabupaten Seruyan, unsur forum koordinasi pimpinan, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan, serta undangan lainnya. Sambutan tertulis Bupati Seruyan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Dr. Andes Haryono MM menyampaikan, Raperda tentang APBD tahun 2019 merupakan proses kegiatan tahunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk membangun sarana dan prasarana fisik maupun peningkatan infrastruktur Kabupaten Seruyan, sehingga berdampak terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan, awal kebijakan yang direncanakan dalam penganggaran APBD tahun 2019 merupakan kebijakan dasar, salah satunya menggunakan skala prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2019, yang disusun melalui pendekatan politik, teknokrat, bottom up, top down, dan partisipatif. Ia menambahkan, prinsip penganggaran dan program kegiatan tahun anggaran 2019 yang disebut Many Follow Program, yang diartikan sebagai program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas dan mendapat anggaran. Perencanaan dan penganggaran yang sudah semakin baik tentu diikuti implementasinya yang efektif, serta koordinasi yang sangat baik antara eksekutif, legislatif, instansi vertikal, dan seluruh satuan perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2019 yang akan datang. Tim Liputan Seruyan TV.
Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.